Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, Pak Arif beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 pengantar hukum internasional akan membawakan dan juga mempresentasikan tema tentang konflik pertambangan emas di Tumpang Pitu. Perkenalkan, anggota kami ada Rozi Dimas Arya Wiraraja, yang kedua Francika Hutagalu, yang ketiga Nafisa Koroto Aini, dan juga yang keempat Putra Ardiansyah. Pendahuluan. Emas merupakan kebutuhan tersier masyarakat yang memiliki banyak fungsi. Selain menjadi pemenuhan kebutuhan dalam industri perhiasan, emas juga digunakan sebagai elemen dalam konduktor ponsel, produk kecantikan, dan juga pesawat luar angkasa. Nah, kebutuhan akan emas inilah yang juga mempengaruhi tingkat eksplorasinya. Di sisi lain, menurut Nofri Susan, seorang sosiolog dari Universitas Airlangga, beliau mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas atau menghindari yang namanya konflik dikarenakan perbedaan kepentingan. Hal inilah juga yang terjadi dalam pertambangan emas di Tumpang Pitu dikarenakan perbedaan kepentingan dan juga tujuan dari penambang emas dan juga masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambang emas. Di sisi penambang emas, tujuan mereka selain untuk memiliki stok dalam logam mulia dan juga menyeimbangkan harga pasar dikenakan kontinuitas dalam produksi emas, tujuan dari penambang emas juga adalah keuntungan. Nah, hal ini akan sangat bertolak belakang dengan masyarakat yang ada di sekitar penambang emas jika mereka mendapati hal-hal atau dampak-dampak negatif dari penambangan emas ini, baik dalam sisi lingkungan maupun juga hal-hal dampak negatif yang mempengaruhi makhluk sosial, makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hukum menjadi aspek yang paling penting dikarenakan dapat menjaga dan juga mengatur keamanan dan jalannya eksplorasi. Hukum juga dapat menjadi aspek penting dalam keadilan untuk kedua belah pihak. Yang berikutnya pembahasan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, pertambangan emas di Tumpang Pitu ini dilakukan di Gunung Emas di Banyuwangi, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Di Indonesia, wilayah Banyuwangi ini merupakan salah satu wilayah penghasil emas. Dan dalam kasus penambangan ini, PT Bumi Sukses Indo atau BSI adalah pemegang izin dari Tumpang Pitu. Nah, merujuk pada data yang didapatkan melalui laman Jawa Pos, sebanyak 174.216 ons emas berhasil diproduksi oleh BSI pada kuartal ketiga pada tahun 2019. Melalui data yang kami dapatkan ini dapat dilihat bahwa tingkat eksplorasi terhadap emas juga akan berpengaruh seiring dengan jumlah tingkat produksi yang dilakukan oleh penambang emas. Jadi semakin tinggi tingkat produksi emas, semakin tinggi juga tingkat eksplorasi yang akan dilakukan. Hal ini tentu berdampak pada dampak-dampak positif dan juga dampak-dampak negatif yang akan didapatkan oleh masyarakat dan juga penambang emas melalui pertambangan emas di Tumpang Pitu ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Secara umum, pertambangan memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak-dampak ini juga secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, pelaku, dan lingkungan area pertambangan.
Dampak positif yang bisa didapatkan dari kegiatan pertambangan diantaranya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, khususnya peningkatan kegiatan ekonomi daerah sekitar pertambangan. Dengan dibukanya pertambangan di daerah tertentu, maka secara otomatis jalur distribusi akan terbuka dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, pasar, hingga pendidikan dan kesehatan di wilayah itu. Manfaat-manfaat itu tentu tidak akan bertahan lama dan sifatnya bias karena risiko kegiatan penambangan yang terjadi berinteraksi langsung dengan lingkungan atau ekosistem sekitar. Tanah, air, flora dan fauna, serta ekosistem yang berjalan di atasnya akan rusak oleh kegiatan tambang tersebut. Risiko kerusakan yang terjadi pun sifatnya permanen atau sangat sulit untuk diperbaiki. Meski memiliki manfaat kepada masyarakat sekitar, namun dalam jangka panjang, kegiatan tambang akan berdampak negatif. Masyarakat akan mengalami kendala kesehatan sebagai efek samping kegiatan pertambangan. Selain itu, naiknya nilai tanah di area pertambangan juga akan memunculkan konflik antar golongan, sengketa tanah, meningkatnya kemiskinan dan angka pengangguran, serta kualitas hidup yang menurun. Hal-hal yang saya jelaskan itu harusnya bisa menjadi sesuatu yang dapat dianalisa oleh semua aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan dan kegiatan penambangan. Pengaturan peluang dan risiko bagi masyarakat dan lingkungan harus menjadi hal yang wajib dipikirkan matang-matang dibanding dengan risiko yang sudah pasti akan ada setelah kegiatan penambangan itu berakhir. Baik, bagian selanjutnya adalah permasalahan konflik pertambangan emas di Tumpang Bitu ini berlangsung sekitar tahun 2012 sampai dengan 2018. Akar permasalahan konflik ini itu dimulai ketika pemerintah Banyuwangi pada saat itu memberikan izin kepada dua perusahaan tambang, yakni PT Bumi Sukses Indo dan PT Damai Sukses Indo, untuk membuka kegiatan pertambangan emas di Gunung Tumpang Bitu Banyuwangi pada tahun 2012 lalu. Pembangunan pertambangan emas ini menemui penolakan oleh masyarakat karena pembangunan pertambangan ini dikhawatirkan akan mengganggu mata pencarian dan ekosistem masyarakat di daerah sekitarnya. Diketahui dari sekitar 5.000 hektar luas area pertambangan emas, sekitar sebanyak 1.942 hektar merupakan yang dulunya merupakan bagian dari hutan lindung. Dan menurut warga, khususnya warga desa Sumber Agung yang berdiam di sekitar hutan tersebut, mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat masyarakat bergantung, dan juga hutan ini merupakan tempat tinggalnya berbagai macam satwa liar, dan dikhawatirkan satwa liar ini akan turun ketika hutan tersebut dihancurkan. Hutan tersebut dialihfungsikan menjadi pertambangan. Selain itu, hutan tersebut merupakan hutan mangrove atau hutan pencakar apabila terjadinya tsunami, bencana tsunami suatu saat nanti. Karena di daerah Banyuwangi ini dahulu kawasan Tumpang Pitu ini sekitarnya pernah dilanda tsunami pada tahun 1994, sehingga pengalihan fungsian hutan menjadi pertambangan ini menjadi kekhawatiran masyarakat tersendiri. Masyarakat semakin was-was akan hilangnya fungsi dari hutan ini. Selain itu, untuk mata pencarian, hilangnya hutan ini akan mengancam aliran fungsi resapan air akibat penambangan yang dilakukan. Diketahui bahwa jarak penampungan limbah tambang emas Tumpang Bitu sangat dekat dengan aliran sungai dan tempat pelelangan ikan pancer, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya yang bermata pencarian sebagai nelayan. Sebenarnya penolakan ini bukan pertama kali terjadi ya. Wacana pembangunan emas di Gunung Tumpang Bitu ini telah berlangsung sejak 1997. Sejak saat itu masyarakat telah melakukan penolakan, namun kembali permasalahan ini kembali mencuat sekitar tahun 2015 lalu, di mana waktu itu Bupati Banyuwangi, yakni Azwar Anas, pada saat itu menjabat memberikan izin hak tambang kepada dua perusahaan yang saya sebutkan tadi. Konflik ini kemudian semakin memanas ketika perusahaan mulai memobilisasi alat berat mereka dan membangun pertambangan di Gunung Tumpang Bitung. Upaya masyarakat sekitar telah dilakukan, seperti melakukan gugatan kepada perusahaan tersebut, namun hasilnya nihil dikarenakan pengadilan menganggap bahwa perusahaan telah mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Namun sejatinya dibangunnya pertambangan ini akan mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Puncak konflik tersebut terjadi pada tahun 2015 lalu, di mana pada saat itu masyarakat mulai menunjukkan kekecewaannya terhadap pemerintah dengan melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas industri, kemudian meneror karyawan perusahaan seperti pejabat, kemudian pembakaran dan tindakan anarkis lainnya. Perlawanan warga sebenarnya cukup intensif dan masif sehingga memaksa aparat keamanan untuk terlibat secara langsung dan memicu terjadinya bentrokan. Dalam bentrokan tersebut terjadi serangkaian kriminalisasi dari tindakan kriminal seperti dan pelanggaran HAM seperti ini terjadinya 3 orang mengalami luka tembakan dan beberapa fasilitas tambang seperti pembangkit listrik dibakar oleh warga. Dan tindakan kriminalisasi ini diikuti oleh berbagai tindakan kriminalisasi selanjutnya yang akan berlangsung sekitar pada bulan Oktober dan November. Baik, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai perspektif hukum tentang permasalahan atau konflik yang terjadi di Tumpang Pintu. Sebenarnya regulasi pertambangan di Indonesia secara tidak langsung menerangkan perihal pengertian bagaimana hukum pertambangan itu ada. Selain itu, pertambangan juga dijadikan suatu norma dan perilaku masyarakat yang erat kaitannya dengan budaya, nilai-nilai, dan juga bersifat terbuka dan berdampingan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan tambang harus berbasis pada keadilan sosial dan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari perspektif sejarah hukum, regulasi pertambangan di Indonesia pertama kali diatur dalam Perpu atau Peraturan Perundang-undangan Nomor 37 Tahun 1960. Kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 perihal pertambangan mineral dan batu bara. Seiring berjalannya waktu, kerjasama yang dilakukan oleh pihak penambang menimbulkan polemik, khususnya tidak adanya reklamasi dan tidak adanya persetujuan masyarakat untuk melakukan penambangan. Mengingat sebagian lahan penambangan dekat pemukiman warga, bahkan sebagian juga merupakan lahan milik masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 menimbulkan polemik baru nih bagi masyarakat terkait dengan WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan yang berpotensi dalam penempatan lembaga pemerintah yang lebih tinggi dari penerima izin. Maka tidak ada kebebasan lagi bagi pemegang izin untuk melakukan pertambangan dan sebagian modal yang didapat harus diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Untuk selanjutnya, menurut Suyanto, pemerintah telah mengamputasi kewenangan daerah yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau di mana kewenangan penerbitan izin pertambangan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Hal itu terlihat saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghapus ketentuan pasal nomor 7 dan pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan. Nah, menurut perspektif hukum yang sudah saya katakan tadi bahwa tambang harus berada di dekat masyarakat dan terbuka di masyarakat. Nah, bagaimana jika pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang mana akan terjadi kesalahpahaman regulasi antara masyarakat dan juga pemerintah, di mana norma dan budaya yang ada di masyarakat kemungkinan tidak diperhatikan oleh masyarakat dari pusat. Selain itu, pengaturan tersebut telah menimbulkan implikasi terhadap kewenangan daerah dalam menerbitkan perizinan di sektor pertambangan, yang mana pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan izin kegiatan usaha pertambangan. Meskipun begitu, Suyanto menegaskan bahwa sebenarnya UU Nomor 3 ini tetap memberikan kewenangan kepada daerah terkait urusan perizinan pertambangan. Tetapi pemerintah pusat harus mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
Nah, hal ini juga disinyalir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana di suatu daerah itu sangat kental dengan budaya dan norma yang ada. Maka apabila dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka hal yang sekecil itu atau hal yang sedetail itu tidak akan diperhatikan, sehingga contohnya muncullah konflik yang ada di Tumpang Pitu. Untuk selanjutnya mengenai solusi. Baik, mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi di Tumpang Pintu itu bagaimana sih? Beberapa kebijakan telah diberikan dari pemerintah terhadap kasus pertambangan nih, teman-teman. Salah satunya adalah dengan membentuk perundang-undangan tentang regulasi tambang di Indonesia. Namun yang masih menjadi persoalan adalah adanya budaya politik yang sangat kental yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya dengan upah atau suap. Hal ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengingat ada beberapa lahan pertambangan yang dekat dengan pemukiman warga. Seharusnya penegakan hukum serta perlakuan lebih adil kepada masyarakat lebih didorong lagi. Mengingat akar permasalahan dari konflik ini adalah adanya asinkronus antara penambang dan masyarakat, yang mana pemerintah harus memberikan langkah preventif dengan mengedepankan aspek hukum yang nantinya permasalahan ini segera diselesaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan WIUP lebih diperhatikan. Karena izin dari masyarakat setempat merupakan hal yang penting agar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Pemerintah juga diharapkan sebagai sistem yang netral dan tidak sepenuhnya mendukung investor yang akan melakukan penambangan dengan potensi merusak lingkungan hidup di wilayah tertentu. Selain itu, pemerintah diharapkan harus giat nih memberikan koordinasi, integrasi, dan juga pembinaan kepada penambang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penerapan reklamasi harus lebih digiatkan nih kepada para penambang, karena kadang beberapa masyarakat atau di suatu daerah dalam masyarakat itu ada yang hidupnya bergantung pada pertanian, perkebunan, dan pemerintah harus lebih memperhatikan hal-hal yang sedetail itu, karena berkaitan dengan norma dan budaya yang berlaku di suatu daerah, maka cukup sulit ya bagi pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Baik, kurang lebih itu merupakan presentasi dari kami mengenai permasalahan di Tumpang Pitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.